Korupsi adalah musuh kita bersama. Kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat Garuda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dan definisi dari korupsi. Nah, korupsi itu ialah penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, atau jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan orang lain yang akan merugikan negara atau perekonomian negara. Penyimpangan amanah. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan publik dan kekuasaan yang diamankan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai integritas dan etika. Pengkhianatan terhadap kepentingan bersama. Korupsi merupakan tindakan pengkhianatan terhadap publik dan tujuan negara yang dilakukan mulai dari penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Penyalahgunaan jabatan untuk kekuasaan yang atau keuntungan yang tidak sah. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan atau posisi publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Perilaku yang tidak etis dan dapat merusak sistem. Korupsi merupakan perilaku yang tidak etis yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik, serta menghambat pembangunan dan kemajuan bangsa. Kerusakan tatanan sosial. Korupsi adalah tindakan yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur dan tidak bermoral. Penting untuk menekankan bahwa korupsi bukan hanya tentang kerugian finansial, tetapi juga tentang kerusakan moral, sosial, dan politik yang ditimbulkannya. Korupsi memiliki dampak yang sangat luas dan meningkat di berbagai aspek, baik ke tingkat individu, sosial, pendidikan, masyarakat, ataupun negara. Yaitu poin pertama itu adalah meningkatnya ketimpangan sosial. Korupsi menciptakan ketidakadilannya hanya orang kaya atau yang berkuasa yang bisa mendapatkan akses layanan terbaik, sedangkan rakyat biasa semakin kesulitan. Contohnya, orang kaya bisa menyuap ataupun menyogok agar anaknya masuk ke dalam sekolah favorit, sedangkan yang pintar dari kalangan biasa ataupun miskin tidak diterima ataupun disulitkan. Pejabat yang korupsi hidup mewah, sementara rakyat biasa semakin kesusahan ataupun semakin kesulitan. Faktor korupsi. Faktor korupsi dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor korupsi eksternal dan faktor korupsi internal. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang faktor internal. Faktor internal ini berasal dari dalam individu pelaku korupsi yang meliputi sifat tamak atau rakus, keinginan yang tidak pernah puas untuk memiliki banyak harta sehingga mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Yang kedua itu ada gaya hidup yang konsumtif, kehidupan yang berlebihan dan kebutuhan mengikuti tren mewah tanpa diimbangi pendapatan yang memadai. Yang ketiga itu ada moral yang lemah, kurangnya keimanan, kejujuran, dan rasa malu sehingga mudah tergoda melakukan korupsi. Yang keempat itu dorongan sosial dan lingkungan keluarga. Lingkungan sosial yang mendukung atau bahkan mendorong perilaku korupsi, bukan memberikan hukuman. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari lingkungan dan sistem luar individu yang meliputi kesempatan, lemahnya sistem pengawasan dan kontrol yang memungkinkan seseorang menyalahgunakan kekuasaan tanpa dihukum. Yang kedua, budaya dan sikap masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa korupsi merugikan mereka sendiri dan kurangnya partisipasi aktif dalam pencegahan korupsi. Yang ketiga, kelemahan aspek hukum. Peraturan perundang-undangan yang lemah, tidak jelas, atau tumpang tindih. Yang kedua, pengawasan yang tidak efektif, penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurang tegas, budaya di mana pelaku korupsi merasa bisa lolos dari hukuman. Yang ketiga itu ada faktor politik. Pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan hidup menjadi pemicu korupsi. Dan terakhir itu ada faktor ekonomi. Pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan hidup dan menjadi pemicu korupsi. Secara ringkas, korupsi itu terjadi kombinasi antara sifat individu yang serakah dan lemahnya sistem pengawasan serta penegak hukum yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Di sini saya akan membahas salah satu contoh korupsi yang melibatkan PT Garuda Indonesia atas kasus pengadaan pesawat Garuda CRJ 1000 dan ATR 72600. Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka, yaitu mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emir Syahsatar dan SS selaku Direktur PT Mugi Rekso Abadi. Proses pengungkapan kasus korupsi pengadaan pesawat CRJ 1000 dan ATR 72600 di Garuda Indonesia berdasarkan laporan BPKP.
Berikut perjalanan kasus korupsi di Garuda Indonesia berdasarkan laporan BPKP. Pada 19 Januari 2022, Kejagung mulai melakukan penyidikan korupsi pengadaan Garuda Indonesia tahun 2011 sampai 2021. Kejagung meminta BPKP untuk melaksanakan audit penghitungan kerugian keuangan negara melalui Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. BPKP pun melakukan ekspos dugaan korupsi pada 14 Januari 2022. Pelaksanaan ekspos lanjutan dengan kesimpulan bahwa terdapat indikasi penyimpangan dan kerugian keuangan negara akibat pengadaan pesawat Garuda Indonesia sejak 2011 sampai 2021. Dengan ruang lingkup pengadaan ATR 72600 dan CRJ 1000. Besaran nilai kerugian keuangan negara akan dihitung pada saat pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP. Dikutip dari Antara, proyek pengadaan pesawat ATR 72600 melalui leasing atau lessor merupakan pengembangan kasus lama yang terjadi pada zaman mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emir Syah Sattar. Pada 2013, maskapai plat merah itu menggarap proyek pengadaan 35 unit pesawat ATR 72600 untuk melayani penerbangan jarak dekat di berbagai daerah di Indonesia. Kala itu, perseroan mendatangkan pesawat ATR 72600 untuk melayani rute-rute penerbangan jarak tempuh kurang dari 900 mil laut karena pesawat itu diklaim punya kapabilitas untuk menjangkau bandara-bandara kecil dengan landasan pacu kurang dari 1.600 meter. Seiring berjalannya waktu, perseroan lantas mengembalikan pesawat tersebut kepada pihak lessor karena dianggap kurang cocok beroperasi di Indonesia. Selain itu, diduga ada upaya pengelembungan atau markup penyewaan pesawat Garuda Indonesia yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kejaksaan Agung telah menerima hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP terkait pengadaan pesawat udara pada PT Garuda Indonesia tahun 2011 sampai 2021. Hal itu dikonfirmasi oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada konferensi pers di kantor Kejagung, Jakarta pada Senin 27 Juni 2022. Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda, Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, telah melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti tahap 2 atas 3 berkas perkara tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat udara pada PT Garuda Indonesia. Seperti dikutip dari siaran pers Kejagung, ada 3 berkas perkara masing-masing atas nama tersangka AW, Agus Wajudo selaku Eksekutif Project Manager Aircraft Delivery 2009 sampai 2014, anggota tim pengadaan pesawat CRJ 1000 dan anggota tim pengadaan pesawat ATR 72600. Tersangka kedua, SA Setijo Awibowo selaku Vice President Strategic Management Office 2011 sampai 2012, anggota tim pengadaan pesawat CRJ 1000 dan anggota tim pengadaan pesawat ATR 72600. Dan tersangka ketiga AB, Albert Burhan selaku VP Treasure Management 2025 sampai 2012. Akibat proses pengadaan pesawat CRJ 1000 dan pengambil alihan pesawat ATR 72600 yang dilakukan tidak sesuai dengan PPA, prinsip-prinsip pengadaan BUMN dan prinsip Business Judgment Rule, mengakibatkan performance pesawat selalu mengalami kerugian saat dioperasikan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 609.814.504 dolar Amerika atau setara 8.849.171.352 rupiah. Penyebab utama korupsi yang pertama, lemahnya penegakan hukum. Hukum tidak ditegakkan secara tegas atau adil. Yang kedua, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Proses pengambilan keputusan tidak terbuka. Yang ketiga, rendahnya gaji dan kesejahteraan pejabat. Gaji yang tidak mencukupi bisa mendorong seseorang untuk mencari penghasilan tambahan secara tidak sah. Yang keempat, adanya peluang dan celah dalam sistem. Sistem birokrasi yang rumit membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Pentingnya pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi sangat penting untuk membentuk karakter yang jujur dan berintegritas sejak dini. Dengan pendidikan ini, generasi muda belajar menolak korupsi
dan menjunjung tinggi keadilan, serta berani melaporkan pelanggaran. Selain itu, pendidikan anti korupsi mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Ini juga membantu meningkatkan pembangunan dan menjaga nama baik bangsa di mata dunia.